Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai salah satu contoh tes yang biasa digunakan untuk interview di praktek penggunaan Microsoft Excel ya. Nah, ini biasanya tes-tes digunakan seperti ini untuk menunjang kita melamar kerja di bagian administrasi ya, atau di bagian kantoran yang nantinya pekerjaannya mungkin banyak menggunakan Excel ya. Nah, biasanya hal-hal yang mendasar ini gitu kan, itu selalu kita tes juga biasanya gitu ya, ketika pengetesan nanti di area pekerjaan tersebut gitu ya, karena hal-hal mendasar juga banyak yang lupa dan tidak memahami secara betul bagaimana cara ya. Nah, sebagai contohnya di sini saya sudah menyediakan data tabelnya ya. Salah satu contohnya adalah ini tentang penjualan barang ya, yang akan kita cari di sini. Nah, di sini sudah disediakan data dan kolom-kolom kosongnya itu adalah yang akan kita cari di sini adalah bagian jumlah terjual, lalu jumlah harga, lalu di bawahnya rekapitulasinya ya, sama ada tabel tambahannya di sini ya. Ini masih berkaitan nantinya dengan tabel yang kita buat ya. Kita coba pahami satu persatu bagaimana cara pengerjaannya ya gitu. Nah, kita coba dari yang jumlah terjual. Nah, jumlah terjual ini kita lihat di area komen muncul soalnya di sini. Untuk mencari jumlah terjual diperoleh berdasarkan volume penjualan dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-7. Nah, artinya data ini kita akan hitung ya dari minggu ke-1 sampai minggu ke-7 ya, dengan perintah jumlah ya. Nah, karena di sini sudah jelas penggunaan judulnya jumlah terjual ya, yang akan kita hitung dari sini sampai sini ini sudah jelas. Kita gunakan perintah yang namanya sum ya di sini. Nah, setelah muncul rumus sum, kita tinggal blok saja data yang kita hitung. Kalau sudah, kita tutup, enter. Nah, ya kurang lebih seperti ini muncul. Nah, nanti setelah muncul, ya silakan langsung tarik saja. Ya. Nah, di sini sedikit ada muncul hasil tanda hijau ya. Ketika kita arahkan ini jadi tanda seru, sebenarnya ini hiraukan saja ya kalau misalkan dari data seperti ini ya. Kenapa misalkan kita hiraukan? Karena ini ada peringatan ya, peringatan yang kita lihat atau dari Excel menilai bahwa ada angka yang tidak terbawa ya. Jadi kalau kita arahkan di sini, angka mana yang tidak terbawa? Nah, ini harga satuan dianggap dia tidak terbawa. Kenapa? Karena dalam satu tabel angka ini termasuk ke dalam golongan angka ya, angkanya sama gitu ya, format angka, jadi dianggap tidak terbawa gitu kan. Maka dari itu dia muncul peringatan gitu ya, ada bagian yang tidak sempurna, mungkin Excel menilainya seperti itu. Tapi kita tidak ada masalah ya, karena jumlah yang akan kita cari itu adalah volume ini saja ya, cukup. Jadi tidak perlu di bagaimanakan, silakan saja dihiraukan ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk jumlah terjual. Berikutnya untuk jumlah harga. Nah, jumlah harga ini dalam soalnya adalah jumlah terjual dikali harga satuan. Nah, jumlah terjual sudah ada ya, jumlah terjual sudah ada dikali harga satuan ya. Nah, berarti jumlah dikali harga atau harga dikali jumlah. Perkalian bisa dibolak-balik ya, silahkan. Yang penting prosesnya menggunakan perkalian. Nah, untuk penggunaan perkalian, rumus aritmatik biasa ya. Jadi harga dikali menggunakan bintang jumlah terjual. Kita klik jumlah terjual. Kalau sudah, enter. Nah, hasilnya muncul ya, seperti itu. Nah, apabila angkanya banyak ya, ketika kolomnya misalkan teman-teman masih kosong, silahkan digeser saja ya. Biasanya kalau kolomnya terlalu sempit, nah munculnya jadi tanda pagar kalau sudah ada format rupiahnya ya. Artinya ini terlalu sempit ya, kita
lebar saja. Oke, kita rapikan kalau sudah gitu ya. Kalau kita tarik seperti ini ya, tuh agar terlalu sempit, berarti ya hasilnya kita lebar saja. Nah, berikutnya di sini akan kita hitung rekapitulasinya, jumlah keseluruhan, angka terbesar, angka terkecil sama rata-rata. Nah, ini hati-hati teman-teman juga apabila bentuk tabelnya seperti ini, jangan terkecoh ya, jangan terkecoh misalkan dari hasil ini ya, karena ada angka yang harus kita cari atau kita hitung yang sudah muncul ini ya. Jadi keduanya ini kolom ini harus terisi ya. Jadi jangan hanya salah satu, misalkan ini saja, yang ini enggak. Berarti takutnya teman-teman dianggap kurang teliti dari penggunaan datanya ya, atau memanipulasi datanya. Jadi kita harus terisi keduanya ya. Nah, karena nanti kedua kolom ini rumusnya sama ya dari masing-masing ketentuan ya. Oke, kita langsung saja di sini mencari yang jumlah terjual dulu. Nah, untuk jumlah keseluruhannya kita menggunakan rumus sum lagi di sini ya. Nah, sekarang yang kita blok yang ini. Nah, kurung tutup, hasilnya muncul. Angka terbesar berarti menggunakan max. Nah, di blok dari sini sampai sini. Kurung tutup. Angka terkecil min. Kita blok dari sini sampai sini. Tutup, enter. Rata-rata kita blok dari sini sama ya hasilnya, average. Nah, itu keempat rumus yang mungkin sering ditemukan di area aritmatika ya. Jadi itu harus emang sudah ada di dalam luar kepala ya, karena keempat rumusnya langkah penggunaannya sama ya, kita tinggal blok datanya. Asalkan jangan salah pilih dari nama rumusnya ya, kita harus paham dari pemilihan rumusnya ya. Nah, berikutnya juga sama ya untuk jumlah harga. Nah, jumlah harga juga di sini yang pertama menggunakan sum untuk jumlah keseluruhan jumlah harganya, lalu terbesar max sama ya. Nah, hati-hati pemblokannya kelebihan juga ya, jadi kita harus pas untuk pemblokannya, min. Dan terakhir rate ya. Nah, ini tinggal datanya tinggal blok-blok saja gitu ya, di bagian-bagian yang kita isi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara mencari jumlah terjual, jumlah harga, sama rekapitulasi yang bagian bawahnya ini ya, keseluruhan, angka terbesar, kecil sama rata-rata ya. Kita rapikan ini, kita tengahkan. Nah, di sini tabel berikutnya, di sini akan mencari jumlah sama total jumlah harga. Nah, kalau kita lihat dari bentuk tabelnya di sini, maksud dari jumlah sama total jumlah harga ini adalah kita akan menghitung dari masing-masing data ini ya, karena data nama barangnya di sini ada 3, radio, televisi, sama kulkas. Nah, kira-kira dari data nama barang ini sudah ada berapa radio atau kriteria radio yang sudah kita masukkan di dalam data, gitu kan ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara manual, kita hitung radio itu ada 3 gitu ya, ada 3. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan rumusnya ya? Nah, untuk menggunakan rumusnya, ini ada rumus yang namanya count if ya. Di sini ada rumus yang namanya count if. Nah, count if ini, nah pertama count if ini kita blok rank-nya ya. Rank itu adalah kita mengambil datanya, nah, data dari nama barang. Nah, seperti itu kita blok. Nah, jangan lupa karena kita menggunakan tabel yang berbeda untuk pemblokan datanya, dan nanti hasilnya akan kita tarik sel gitu ya, misalkan atau kita menggunakan autofill, jangan lupa supaya tidak ada pergeseran pemblokan yang kita lakukan ini, kita kunci dulu menggunakan F4 ya, berubah jadi simbol dolar di area yang kita blok.
Nah seperti ini, jadi ini hasilnya sudah terkunci, lalu kita langsung titik koma saja. Nah kriterianya adalah radio. Untuk radionya bisa kita ketikkan radio, ya boleh menuliskan seperti ini ya. Nah tapi antisipasi takut penulisannya salah ataupun meletakkan spasi dan lain sebagainya, tetap klik selnya saja ya. Boleh yang dari radio sini atau yang dari ada di nama barang sini ya, yang penting kriteria yang sama. Kita klik bagian radionya, kita tutup, enter. Nah hasilnya muncul 3 ya, kurang lebih seperti ini. Itu untuk penggunaan rumus count if itu ya. Jadi kita blok dulu kriterianya atau ranknya dulu, jangan lupa kita kunci supaya tidak ada pergeseran. Lalu berikutnya kita klik kriteria yang akan dicari ya, bisa yang ini kita klik atau yang ada di dalam data, silahkan, itu bebas ya, yang penting kriterianya sama. Oke, berikutnya kita tarik saja langsung, otomatis semua sama ya, hasilnya ada 3 kalau kita lihat dari isi datanya ya. Nah kurang lebih seperti ini. Nah untuk total jumlah harga, jumlah harga pun juga konsepnya sama, akan menghitung masing-masing dari kriteria untuk jumlah harganya. Jadi misalkan tadi radio ada 3, nah berarti akan menjumlah harga masing-masing dari 3 data radio tersebut. Nah kita gunakan rumusnya. Nah untuk rumusnya adalah menggunakan sum if gitu ya untuk penggunaannya. Nah untuk penggunaan sum if di sini, pertama kita blok dulu dari nama barang gitu ya. Nah setelah blok nama barang, jangan lupa kita kunci lagi F4 gitu ya. Nah seperti ini, muncul dolar, lalu titik koma, kriteria. Nah kriterianya boleh yang nama barang ini atau yang ini, silakan, yang penting kriteria yang sama. Nah titik koma lagi. Nah di sini ada summary-nya. Nah summary-nya itu adalah jumlah harga yang akan kita hitung di dalamnya. Kita blok lagi di sini, kita kunci lagi 4 ya karena ada pemblokan. Kalau sudah, kita tutup, enter. Nah berarti di sini ada 3 tahap ya kalau untuk penggunaan SAPI. Blok nama barangnya dulu, lalu kriteria, lalu jumlah yang akan dihitung ya. Kita tutup kalau sudah, enter. Nah kurang lebih seperti ini hasil dari data jumlah harga. Nah kita tarik lagi, hasil otomatis sudah sesuai dengan apa yang akan dihitung nanti di dalam ya. Nah kurang lebih seperti itu untuk secara penggunaan contoh tes yang nantinya akan kita hadapi apabila ada pengetesan di salah satu perusahaan ya. Nah mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua apabila yang sedang belajar gitu ya, yang sedang menghadapi nantinya ada tes gitu ya, seperti itu. Jadi kita pahami soal-soal yang dibutuhkan dalam pengerjaannya, kita sering-sering latihan gitu ya, insya Allah nanti akan cepat untuk pahamnya juga ya, seperti itu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share kepada teman-teman semua gitu ya, dan juga di subscribe gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.